Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Makmun Abha, selaku dosen pengampu fakultas kuliah Statistika Al-Quran dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam tema Al-Uslub Al-Khitabi Statistika Retorika dalam Al-Quran. Sebelumnya, izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Maulana Syarif dengan NIM 220203. Saya sebagai moderator dan teman saya yang bernama Mas Amir Amar, Mas Farid dan Mbak Zaira. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Uslub merupakan bagian dari pengkajian bahasa, sehingga ada beberapa nama di bahasa Eropa. Dalam bahasa Inggris dinamakan stilistik, dalam bahasa Perancis dinamakan la stylistique, dan di Jerman dinamakan dengan die Stilistik. Di dalam bahasa Arab sendiri dinamakan ilm al-uslub atau al-ulubiyah. Uslub di sini berasal dari kata Latin, yaitu stilus yang berarti pena, kemudian berpindah dengan jalan majas pada setiap hal yang dilakukan dengan cara menulis. Jadi, uslub memang pada awalnya hanya diperuntukkan untuk setiap ungkapan baik yang tertulis maupun dengan ucapan. Lalu, uslub di sini berasal dari kata salaba yaslubu salban, yang berarti mengupas atau merampas. Uslub di sini juga didefinisikan dengan sebuah metode yang digunakan untuk membedakan antara apa yang diucapkan dan bagaimana pengucapannya. Uslub di sini dalam bahasa Indonesia disebut gaya bahasa, yaitu apa? Pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, baik itu kaitannya dengan tulisan bentuk sastra maupun tulisan bentuk kebahasaan linguistik. Ini dapat didefinisikan juga sebagai cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan. Selanjutnya, kriteria uslub yang baik akan dijelaskan oleh Mbak Saudari Zaira. Monggo, Mbak. Baik, yaitu selanjutnya yaitu kriteria uslub yang baik. Yang pertama yaitu memiliki tujuan, artinya tujuan apa yang diinginkan mutakalim, kemudian mutakalim dan mukhotab. Artinya perlu diperhatikan siapa yang berbicara dengan siapa. Antara mutakalim atau mukhotab yang berbicara dengan di antara mereka, apa status dan peran masing-masing dalam komunitas yang bersangkutan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketiga yaitu uslub yang disampaikan mutakalim sesuai dengan kondisi. Maksudnya, sesuai dengan tempat dan waktu ujaran, termasuk latar belakang fisik dan lingkungan sosial yang dapat membantu baca atau pendengar dalam memahami dengan jelas. Lalu, uslub Khitabi itu sangat menonjolkan ketegasan makna dan redaksi, ketegasan argumentasi dan data, dan keluasan wawasan. Ini pun seorang pembantu dapat membangkitkan semangat dan mengetuk hati para pendengarnya. Keindahan dan kejelasan uslub ini memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi dan menyentuh hati. Di antaranya memperbesar peran uslub ini adalah status si pembicara dalam pandangan para pendengarnya, penampilannya, argumentasinya, dan cara penyampaiannya. Di antara yang menentukan kelebihan uslub Khitabi yang menonjol ini adalah pengulangan kata atau kalimat tertentu, kemudian pemakaian sinonim, pemberian contoh masalah, pemilihan kata-kata yang tegas. Uslub Khitabi ini bila diakhiri dengan pergantian gaya bahasa dari kalimat berita, kalimat tanya yang menyatakan kekaguman, atau kalimat berita yang menyatakan keingkaran.
Nah, uslub hitabi Al-Quran itu lebih dari uslub Al-Quran, ada kesesuaian antara lafaz dengan makna ayat. Tergantung konteksnya. Jika dalam konteks mengancam dan menakut-nakuti, maka kalimat-kalimatnya akan memiliki sifat kuat, tegas, dan menakutkan. Namun ketika dalam konteks lunak, maka lafaz-lafaznya pun akan lunak. Sebagai contoh, dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 100, ayat 19 sampai ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Artinya, ada dua golongan kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk dari besi. Setiap kali mereka keluar darinya, yaitu neraka, karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Amir mengenai macam-macamnya. Monggo Mas Amir. Ya baik, selanjutnya macam-macam. Yang pertama itu simile. Simile merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan kata seperti atau sebagai. Hal-hal yang dibandingkan memiliki perbedaan, tetapi memiliki satu aspek yang sama. Simile sering disebut sebagai kesamaan dalam ketidaksamaan. Dengan metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan hidup kepada pembaca, khususnya ayat Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan, tidakkah kamu ketahui hai Nabi Muhammad, bagaimana Allah membuat perumpamaan untuk kalimat tauhid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini seperti pohon kurma yang baik dan tetap stabil, tumbuh di bumi yang dialiri air dan sumber akarnya adalah kebaikan, dan cabangnya menjulang ke langit yang dialiri oleh kelembaban air hujan dan menghirup udara yang segar. Kalimat baik adalah segala ucapan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dengan pohon. Kata baik yang diucapkan akan konstan dalam pikiran dan hati penerima dan akan terus seperti itu di masa yang akan datang. Lalu macam yang kedua ada metafora. Seperti kata Amin tahun 1994 menyatakan bahwa metafora dalam Al-Quran adalah sebuah imajinasi yang digunakan untuk mengungkapkan keadaan mental, kondisi psikologis, dan pengertian konkret. Metafora ini disampaikan dengan cara membandingkan hal yang biasa dengan yang tidak biasa. Penggunaan metafora ini merupakan bagian penting dari ilmu kefasihan. Beberapa ahli bahasa menemukan bahwa Al-Quran menggunakan dua jenis makna.
hakiki atau bahasa literal, dan majasi atau bahasa kiasan. Dalam hal ini, metafora atau bahasa kiasan digunakan sebagai alat persuasif untuk memperkuat iman umat Islam kepada Tuhan. Contoh umum dari metafora Al-Quran yaitu untuk menggambarkan orang-orang kafir yang tidak dapat mendengar atau melihat, yang berarti bahwa mereka tidak mampu membedakan kebenaran, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ila huda falan yahtadu idzan abada. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka ini gelap, yang menghalanginya untuk memahami Al-Quran, dan telinga mereka ini tuli dari Al-Quran, dan mereka tidak bisa mendengarkan dan menerima sekalipun mereka diajak beriman. Mereka tidak akan mau selamanya selama hati mereka masih tertutup oleh kegelapan dan telinga mereka masih tuli. Itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farid. Monggo Mas Farid. Ya, macam-macam disjoining. Disjoining merupakan sebuah kata untuk melepas hubungan kata yang satu dengan kata yang lain. Disjoin Merriam-Webster.com Dictionary. Perangkat ini berarti menghindari konjungsi antara atribut dalam ayat yang satu atau antara dua ayat, atau sekaki 1987. Dalam surat Luqman ayat 7 dijelaskan, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berlalu dengan menyembuhkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya dari mendengarnya suara bacaan. Maka berilah dia kabar gembira, hai Nabi, dengan azab yang menyakitkan yang sedang menunggunya. Dan saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu menggabungkan adalah kebaikan dari disjoining, karena adalah koneksi antara dua atribut dan di antara ayat-ayat. Surat Al-Fatihah ayat 7 menjelaskan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Tafsir Al-Mukhtasar ayat 1439. Dengan adanya partikel koordinasi yang menghubungkan dua kata benda, alaihim atau mereka mendapatkan kemarahan Allah, dan dolin atau mereka yang tersesat. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, jelaskan. Semoga saja bermanfaat, semoga saja berkah buat orang-orang, masyarakat. Dan mohon maaf jika ada kendala di kelompok kami, mungkin dari segi penyampaian atau dan lain-lainnya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.